dia harus tahu nih dalam hal ketika kita melakukan evaluasi, misalkan kok omset gue gini-gini aja ya. Nah, ini dicek nih. Marketingnya udah berhasil atau belum? Salesnya udah berhasil atau belum? Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pakai assalamualaikum pada kayuna sih. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Biasanya wey alumni plat D. Sekarang kita kedatangan tamu luar biasa ya gitu. Anda menganggap bahwa beliau dari salon? Tidak, rambutnya memang merah. Warnanya beda sendiri. Dia keren, masih sangat keren baju gitu. Kelunturan baju. Oh, kelunturan baju ya. Atau penjual romanis barangkali? Oh iya, bukan. rambut nenek. Bukan. Oh, jokes bapak-bapak gini ya. Kali ini gue dapat kehormatan lah ketemu dengan real host ya Radio Hemara, namanya Iklima ya. Iklima ya namanya. Iklima gitu. Gak usah. Dan kita punya tamu yang luar biasa. Apaan bro? Apaan tuh terangin siapa beliau? Gitu. Oke, nanti kamu pasti akan penasaran nih kira-kira siapa nih bapak-bapak yang rambutnya ya pink agak beda sendiri, kira-kira dari tampilan berbeda, terus otak pasti agak berbeda juga ya biasanya ya orang-orang kayak gini ya. Kita ketemu sama Oni Nomansyah. Halo Om Roy, halo Mbak Iklima. Ini by the way dia adalah mantan bos saya di tempat kerja. Ya kelihatan lah babunya saya waktu itu ya. Mantan bos lu. Mantan bos gua. Gitu. Berarti lu tuh orangnya yang kalau ilmunya udah dapat lu keluar gitu. Oh iya dong. Harus dong. Harus kayak gitu. Harus. Ya. Lu sepakat bahwa kalau gua udah dapat ilmunya gua cari tempat lain. Benar. Emang gitulah. Emang harus kayak gitu. Ya, betul. Setuju enggak? Ya, dunia ini memang sepanggung sandiwara, Bas. Gitu ya. Oke. Sebenarnya kita akan ngomongin sesuatu yang agak menurut gua mah berat ya. Gitu. Sebenarnya gua males untuk ngobrol ini gitu. Tapi penting untuk saat ini. Betul. Kita akan bicara tentang digital marketing. Edan. Harus di zoom tuh digital marketing. Mari kita alumni plat D buka Google masing-masing kita lihat apa itu digital marketing. Memang ngomongin soal digital marketing sebenarnya agak mungkin orang kayak digital, digital. Oke, marketing. Oh, marketing mah pasti tahu ya. Zaman dulu kan marketing siapa yang nggak tahu. Gua aja marketing. sampai berapa hari yang lalu tuh baru tahu antara sales dan marketing itu beda ya. Iya. Lu terangin dulu deh marketing tuh kayak gimana, sales tuh kayak gimana, karena kan beda banget. Betul. Itu aja kita awalnya. Awalnya dari situ ya. Ya. Memang sebetulnya digital marketing itu berawal dari situ. Kalau kita sederhanakan, kita pakai bahasa sederhana aja Om ya. Jangan pakai bahasa buku. Sederhana aja. Anggap Jadi aja sebetulnya kita bodoh. Lo anggap kita bodoh. Andrit, kita udah bodoh lagi. Kalem. Tentang digital marketing. Kan semua orang kan pintar pada porsinya. Gua akui gua bodoh. Ayo, coba marketing apa? Gua ngakak terus ya. Oke. Jadi marketing itu sebetulnya upaya kita mendatangkan permintaan Om. Upaya kita mendatangkan permintaan terhadap produk kita gitu. Sementara sales adalah KPI utamanya adalah transaksi. Nah, KPI itu apa KPI? Oh iya betul. KPI itu apa ya? Ciri performance kita atau hal yang mudah diukur oleh mata, oleh pikiran kita bisa lihat. Oh ini sudah berhasil belum ya salesnya? Ya ada transaksi atau enggak gitu. Aktual Sementara data ya. betul kalau marketing singkat atau sederhananya gini, marketing itu ada nggak orang yang ngechat lu dan nanyain produk lu. Nah orang udah ngechat atau udah menghubungi kita itu marketing udah berhasil Om. Perkara dia nggak closing ya berarti itu tugasnya orang sales. Oke. Gue simpelin aja ya. Marketing itu sebenarnya suatu lebih luas dibanding sales berarti. Betul. Ya, dia lebih menentukan luas. Bagaimana caranya untuk brand, dia menentukan bagaimana menentukan harga, betul kan? Betul. Sistemnya mau sebenarnya kalau sales itu diperuncing penjualannya saja. Penjualannya. Gitu. Dan ada after salesnya juga sih. Berarti orangnya nggak boleh sama dong tentang marketing dan sales itu SDM-nya nggak boleh sama. Sebetulnya
boleh aja sama Mbak. Karena kalau kita berpikir, oh orang marketing harus beda, sales harus beda, ini nanti buat kita yang baru memulai nih, mikirnya belum apa-apa berarti udah kos, udah biaya, gue harus hire 2 orang. Iya, iya. Padahal dimulai segala sesuatunya jadi CEO juga boleh kan? Shift everything olangan. Gitu kan. Segala sesuatu dikerjakan sendiri itu kan boleh gitu. Boleh-boleh aja gitu. Hanya saja dia harus tahu nih dalam hal ketika kita melakukan evaluasi, misalkan kok omset gue gini-gini aja ya. Nah, ini dicek nih. Marketingnya udah berhasil atau belum? Salesnya udah berhasil atau belum? Gitu. Jadi kalau misalkan ternyata orang yang ngehubungi kita aja nggak ada, gimana kita mau mengharapkan sales gitu kan ya? Berarti kan sesuatu yang harus dibenahi adalah dari sisi marketing. Jadi mari kita permudah bahasa. Diterangkan. Saya akan kita bikin membuat manusiawi seperti ini ya. Kalau Anda ingin ingin melakukan semacam produk itu menjadi laku dijual, berarti Anda harus membuat marketingnya good dulu, baru salesnya akan tidak terlalu berat jadinya. Betul kan? Betul. Marketingnya dulu. Nah, ya. Marketing itu adalah usaha untuk bagaimana supaya brand segala macam itu dikenal orang, segala macam sales akhirnya setelah punya itu tools untuk menjual. Betul. Oke. Nah, sekarang tambahannya adalah Anda mempergunakan kata digital. Wah, digital. Kenapa ya? Nah, itu tuh ditambahin dengan perkataan digital itu hanya karena toolsnya atau ada konsep yang berubah dari marketingnya? Ya, sebetulnya kedua-duanya betul Om. Yang pertama dipengaruhi oleh tools karena digital marketing erat kaitannya dengan tools ya. Kita bedah dulu, kita sepakati dulu di forum ini. Digital itu apa? Digital itu sesuatu yang sebetulnya ada tapi tidak bisa kita pegang wujudnya, ya gitu. Jadi kan digital gitu ya. Semacam gunti maksud kamu? Emang nggak pernah pegang gunti ya? Kagak lah, geblek lu. Takut penasaran aja. Oke, terus. Nah, pada akhirnya karena di sini ada tools, ada sisi tools yang berbeda, akhirnya proses dan step by stepnya pun berbeda Om. Nah gitu. Jadi dua-duanya memang benar. Karena pada saat kita menggunakan digital di era digital saat ini atau digital marketing, kita umumnya tidak bertemu langsung dengan customer kan, dengan calon pembeli kan. Beda kalau kita ketemu sekarang nih, kita tinggal ngobrol aja dulu. Kita pengen pendekatan nih. Misalkan saya ada niatan nih pengen ngejual gitar ke Om Roy. Wah, saya bisa awali dengan gimana caranya biar Om Roy nyaman dulu sama saya. Betul. Wah, kita ngobrol dulu. Om, hobinya apa Om? Saya coba cari celah nih. Syukur-syukur nanti Om Roy bilang, wah gue suka nyanyi-nyanyi sih gitu kan. Buat menghibur diri. Wah, kebetulan gitu kan. Kalaupun misalkan enggak seperti itu, kita kondisikan biar gue nih punya celah, punya momen untuk nawarin gitar gitu kan. Nah, karena ini melalui tools, proses itu kan harus kita adaptasi ke berdasarkan tools apa yang kita pakai. Gitu. Yang pertama sebetulnya tools itu kan lebih ke upaya untuk mendapatkan traffic di tools itu. Contohnya teman-teman punya bisnis, Mbak Iklima punya bisnis, terus bikin Instagram. Instagram itu kan sebetulnya bukan untuk jualan ya. Betul. Tapi dari Instagram itu kita berpeluang mendapatkan traffic. Mendapatkan kunjungan traffic gitu ya. Jadi orang jadi tahu nih produk kita. Kalau udah tahu ya mudah-mudahan dia beli. Jadi proses-proses pendekatan itu kita adaptasi di ruang digital, di dunia maya seperti apa, agar orang nggak ketemu kita pun udah rasanya kok kayak udah kenal gitu ya. Kok nyaman. Akhirnya orang jadi beli. Karena nggak sedikit juga orang membeli bukan karena produknya. Betul. Oh ya? Iya Om. Karena apa tuh? Karena trust yang pertama. Karunya. Pasti harus. Karena karunya itu kan. Gue bisa aja. Lu lihat yang mandi lumpur. Apa yang mau dibeli sama lu? Iya betul. Kasian karena kasian. Betul. Kasih deh akhirnya kan. Tapi akhirnya jadi cuan buat dia kan. Iya betul. Gitu. Jadi ada orang membeli karena nyaman gitu. Oke, gue udah percaya nih sama orang ini gitu. Itu kan hal-hal pertama yang sebetulnya kita jualan apapun kalau kita belum
bisa meyakinkan orang, ya kita sulit buat closing gitu. Nah, stepnya tuh kayak gimana kalau untuk meyakinkan orang? Karena kan ini kita balik lagi ke digital marketing. Yang pasti Iya, kita nggak betul, ketemu betul. langsung sama Iya. orangnya. Iya. Gimana kalau misalnya ketemu langsung bisa tadi pitching bareng, Iya. ngobrol bareng gitu, ngomongin hal yang sama, and then ketemu sama benang merahnya, nyambung ya orang yang Iya, siata iya. gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin digital kan jauh nih, dan Betul. orangnya random dan banyak tuh. Betul. How to stepnya? Gimana tuh step-stepnya? Oke. Ini lumayan rada berat ini Om, karena Bahasa sederhana aja. Lu maksudnya ngomong rada berat karena lihat gua sama Eko. bener. Dan lu kurus gitu. Lu mau ini mau ngomong apa? Kenapa lu Bukan begitu? gue yang ngomong ya, Mak. Iya, nggak apa-apa. Kan dia udah ngomong berat banget. Gua juga gede gitu. Ya begitulah. Oke ya. Oke. Saya izin jawab ya Mbak. Aha. Jadi step by stepnya itu yang pertama sebetulnya kita harus tahu dulu siapa audiens kita. Audiens itu orang yang sekiranya dia tertarik dengan produk kita. Menentukan segmen dulu berarti. Betul. Segmentasi Segmentasinya audiensnya. dulu audiensnya. Oke. Karena memang pengguna Instagram banyak, pengguna WhatsApp banyak. Tapi apakah semuanya itu berpotensi jadi customer kita? Ya. Ya kan? Akan sangat melelahkan kalau kita nawarin ke semuanya, kita olah semuanya itu, kemudian kita keluarin penawaran kita, ya konversinya juga akan sangat kecil jadinya, Iya, iya. persentasenya, karena kita mengguide audiensnya terlalu besar, Aha. gitu. Jadi akhirnya, nah ini yang bikin orang akhirnya jadi frustasi juga akhirnya, gue udah digital marketing teu ngaruh gitu. Geuning kieu gitu nya. Gitu. Oke. Padahal mah mungkin di step awal kita dari segmentasi audiensnya belum tepat. Abis itu baru nentuin platformnya. Kita nyari trafficnya dari mana. Kalau gue nyamain dengan analogi seperti ini ya. Misalnya gini. Lu tentuin dulu gue mau jual BMW apa jual Grand Max gitu. Nah, betul. Betul kan? Ya. Nah, kemudian gue menentukan BMW itu si sales gue pasti akan ke tempat golf. Ya, Nah, betul. Grand Max itu akan ke pasar-pasar. Ya. Nah, tinggal mencari toolsnya. Iya, betul. Gitu. Mana yang dipegang oleh orang-orang pasar, mana yang dipegang oleh Iya, orang golf, betul. gitu kan? Luar biasa. Begitu. Kalau high S, mobil high S bang berapaan sekarang? Ini kan Maksudnya bahas sih tentang mobil sih. Ya tapi analoginya seperti itu sih benar. Aing kesel sih aja sih gimana. Aing di mulai ngabuli ke orang. Terus Karena mencoba menawar aja. Siapa tahu kan ada peluang gitu. Oh ternyata nyewain high S gitu. kunaon kepikir kata gitu. Kunaon pertanyaan kalau emang orang rental gitu. Ayo balik lagi balik lagi ke tadi ke dari. Tentukan segmen, udah gitu tentukan toolsnya Ya, gitu ya. tentukan Oke. toolsnya, kemudian barulah kita mengaktifasi tools tersebut. Brand kita harus ada di sana. Misalkan ternyata potensi market saya nih adanya di usia sekolah nih, sekolah dan kuliah. Kebanyakan kan TikTok ya. Mereka banyak yang pakai TikTok. Oleh karena itu kita juga coba untuk hadir di sana. Minimal kita hadir dulu di kerumunan tersebut gitu kan. Kemudian kita berinteraksi. Jangan hanya jualan aja Mbak gitu. Jadi kita berinteraksi layaknya ya kita ini manusia gitu loh. Iya. Jangan dikit-dikit DM cuma nawarin. Oh, Kebayangan ngeselkeun eta. Mbak Iklima gitu kan. Ada orang baru kenal datang, nikah yuk gitu. Mau nggak? Mau saya. Gantung ya. Kalau Lu pertanyaannya kaya. salah lu pertanyaannya. Gila Kayak. enggak? Ya menurut datang ke Sofia lah. Coba ke orang mau nggak? Nggak perlu nanya lu pertanyaan kayak gitu. Iya. Ya kan? Saya mah yang penting mah perhatian dan kasih sayang. Perhatian Dua itu. aja iya. Perhatian dan kasih sayang. Catat perhatian. Tapi memang harus ada pendekatan. Betul, harus ada pendekatan. Random people untuk Ya. maksudnya ke analogi yang tadi ya, mengajak nikah kan nggak mungkin gitu ya. Ya, Betul. Gitu. Memang kita harus deket dulu sama mereka, kita memahami dengan mereka, kemudian nah barulah di situ mulai kita bisa lakukan trik-trik ya. Trik-trik itu misalkan bisa dengan cara endorse dengan orang yang mewakili karakter Iya. si market kita. BA Kita atau endorse paid gitu. promote gitu ya. Nah,
ini juga dalam endorse itu sebetulnya bukan sekedar kita mencari follower ayah 2 juta follower di TikTok, wah orang endorse gitu. Belum tentu juga itu Belum ya. tentu juga gitu. Jadi sebetulnya poin penting dari endorse itu adalah kita ingin membangun persepsi, Om. Persepsi dulu dong tentang produk kita. Ya. Kalau misalkan kita mau beli sesuatu juga pasti sudah ada persepsi loh di kita, bener nggak? Kita Mbak Iklim misalkan pakai lipstick apa? Kenapa milih merek itu? Karena pernah dipakai si artis iya. Pada akhirnya dia itu menggeser persepsi. Itulah yang dinamakan akhirnya brand positioning kita naik. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar loba follower dah. Itu kan bisa disiasati ya, banyak follower kita bisa beli. Bisa beli zaman sekarang. Iya. Kalau engagement rate-nya langsung jeblok juga. Bisa. Punya. Jualan doi. Iya. Gue tuh berpikirnya kayak gini. Berarti sangat whole ya gitu, menyeluruh ya. Bahwa kemudian di sana ada penentuan tempat, kemudian penentuan tempat, terus psikolog daripada si konsumen yang akan kita grab. Betul. Gitu. Benar-benar kita harus memplanning itu semuanya ya. Dari karakter yang mau dikejar kita, misalnya umur tadi anak sekolahan. Betul. Sekarang ini lagi apa? Ya. Harus gua masuk dari mana gitu. Jadi tidak sekedar digital marketing itu hanya teknologi saja. Betul. Jadi Oh. itu relate dengan quotes-nya Brian Solis. Apa tuh? Brian Solis itu mengatakan bahwa media sosial itu bukan semata tentang teknologi, tapi juga tentang sosiologi dan psikologi. Gitu. Makanya hal yang harus pertama dipelajari bukan algoritma justru, tapi human nature. Bagaimana sih perilaku mendasar manusia tuh gitu kan. Dan kita harus bersikap seperti manusia gitu. Dan itu berubah-berubah ya. Iya. Nah, terkadang kan gini Om, kita jadi mirisnya itu banyak orang yang terjebak di tools akhirnya. Yap. Digital marketing tuh hanya fokus ke tools. Betul. Gimana caranya nih biar auto DM, auto replay. Kan itu kan enggak banget ya. Bahasanya kan template banget gitu. Orang boro-boro bisa engage sama brand kita atau bisa tertarik untuk berinteraksi ya. Malah orang naon sih ya, malah dijawab robot gitu kan. Ya, sebaiknya tools itu kan hanya alat bantu. Utamanya ada di kita. Gitu. Betul. Berarti marketing sih tetap marketing. Yes, that's Dan right. masih benang merahnya dan teoritis. Betul. Udah yang dulu memang itu. Ya. Gitu. Kami digital itu adalah salurannya sebenarnya yang Betul. harus diambil. Channelnya. Ya, bahwa kita harus membuat dekat dengan Audience, konsumen kita itu tuh masih sama aja. Sama aja, dulu. Om. Ya. Oke. Kayak dulu kalau kita ikut MLM, pernah join MLM? Aduh. Dah. Kalian berarti adalah kumpulan orang yang pernah tolol. Disclaimer dulu. Yang punya MLM. Jadi Om ini pencetak orang-orang tolol. Tapi Yul, MLM tuh zaman dulu tahun 2 tahun kemarin lah ya. Itu ramai banget loh. Kagak, dari gua zaman SMA udah ada. SMA udah ada. MW, tau nggak? Zaman dulu nggak tahu kan tuh CNI. Itu udah ada di zaman dulu. Iya. Jargonnya gimana, masih inget? Kagak tahu. Gua coba beli toolsnya aja, beli-belinya mau-maunya gua beli. Pernah jadi orang tolol ternyata. Iya, gua akui. Ya itulah kumpulan yang pernah tolol. Sampai sekarang ternyata MLM ada ya. Oke. Nggak apa-apa. Sebetulnya kan itu biasanya kita diajarin tuh gimana caranya memprospek ya. Cuma pada saat itu, karena saya juga pernah jadi orang tolol gitu ya. Dan itu berkali-kali loh. Keledai. Ya terus. Keledai. Jadi kita itu diajarin bagaimana caranya biar orang tuh ngerasa serg sama kita gitu. Jadi kita kita lakukan apa yang dia lakukan juga. Misalkan umroh lagi kayak gitu, yuk kita ikutin gaya tangannya begini. Karena secara tidak langsung katanya itu akan mempengaruhi gelombang otak seseorang sehingga dia merasa iya juga orang. Sefrekuensi kalau zaman sekarang bilangnya ya. Kita satu server gini. Kita satu server, satu frekuensi gitu. Secara tidak sadar pada saat nanti di closingkan mulai udah enak, barulah lo mau nggak
sukses di usia muda. Wow, biasanya kan gitu kan. Wah, Tuhan pisan sih eta. Gua ya, ini sih intermezzo ya. Kalau ada temen lu SMA cantik, ya, kemudian dia cuek waktu SMA, tiba-tiba nelfon, minta ketemuan, itu cuma ada 2. Apa? Pertama, dia nawarin asuransi. Kedua, dia ngajak gabung MLM. Dia cantik dan cuek SMA, tiba-tiba nelfon gua. Itu masalahnya. Anak Amroy pernah kayak gitu sampai kayak baper duluan. Zaman dulu sih idealis bisa. Gua udah mempunyai teori itu gitu. Jadi intinya jangan baper duluan lah ya. Ya. Lihat dulu tujuannya apa berarti pas ketemu. Oke. Tadi gua asik juga ngelihat itu ya, gitu. Nah, bisnis adalah ilmu sosial. Betul. Ya, perilakunya akan berubah, transaksinya akan ilmu pasti 3,3 sama dengan 6 gitu, tetap begitu. Cuman perilaku manusia itu ilmu sosial. Iya, Yes. betul. Berubah terus yang akan dikejar oleh teknologi. Nah, Betul. perubahan-perubahan itu harus diadaptif seperti apa? Karena misalnya gini. Perubahan ini Google lihat sangat cepat ya, gitu. Kalau kemarin-kemarin, wah cukup dengan kayak gini, ini akan menghasilkan uang, atau mereka akan dekat, sales kita akan laku. Tapi sekarang ini nggak mungkin kita melakukan ini. Nah itu kita harus melihat variabel apa, gitu untuk melihat itu. Jadi memang kita mengamati perilaku dari market kita itu juga penting Om. Dari mana kita tahu? Pertanyaan kan pertanyaan kemudian ada pertanyaan seperti itu. Atau kita bisa menganalisis bahwa itu akan berubah, gitu. Sebetulnya bisa, cuma tidak banyak tools yang bisa yang sifatnya itu prediktif ya. Banyakkan tools itu mengasih data itu dia tuh deskriptif Om. Betul. Jadi analisisnya harus di kita membuat prediksi sendiri. Ya contoh kecil lah, kalau Instagram kita udah Instagram profesional, kita bisa lihat insight kan. Itu kan deskriptif. Ya. Follower lo ada sekian, postingan lo dalam 1 bulan ini sekian, yang like sekian, angka-angka aja kan. Tapi bagaimana kita kemudian menginterpretasi itu sehingga menjadi sebuah data untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita. Betul. Jadi yang pertama harus kita kembali ke pertanyaan Om tadi, kita punya basis analisis lah gitu ya. Setidaknya kita ada sense of analisisnya tuh. Iya, orang kudu memprediksi ya. Nah, hanya merosot penjualan. Cek heula Instagramnya. Instagram engagement gimana? Naik atau enggak? Performa iklan gimana? Oh, turun atau naik gitu kan. Dari situ yang harusnya bisa kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan. Gitu. Misalkan ternyata iklan di Google ternyata cuma bakar duit gitu kan, nggak mendatangkan sales. Berarti kita harus cari strategi lain, karena ada perbedaan orang ketika ngiklan di Google dengan ngiklan di media sosial. Perbedaan framework berpikirnya kan seperti ini. Orang kalau udah ngetik kata kunci jual gitar akustik murah di Bandung, boleh dong kita persepsikan atau kita asumsikan orang ini udah mau beli gitar. Tapi kalau di media sosial, orang kan nggak searching gitar, sengaja gitar. Ya mungkin ada. Tapi persentasenya pasti sedikit. Karena kebanyakan orang melakukan media sosial ya untuk bersosialisasi, untuk entertain, atau sekedar mencari informasi gitu kan. Menarik itu, search engine itu. Ya kan? Search engine. Oh, mulai tertarik dengan search engine optimization. Gua nggak mau ketipu juga. Iya, betul. Gua cari misalnya yang murah tiba-tiba keluar brand. Gitu. Belum tentu itu yang paling murah ya. Belum tentu itu yang paling murah. Itu yang tukang iklan. Iya, betul. Iya, betul. Ini suka dilakukan Bapak ini juga seperti itu. Jadi kita jadi teratas waktu itu aku pernah satu agensi gitu. Katakan kita bukan agensi terbaik ya, tapi bisa dibuat agensi terbaik karena berkat SEO gitu. Itu brengsek. Itu brengsek banget. Itu brengsek buat gua. Boleh lah. Untuk orang polos kayak gua ya. Kemudian kayak tadi gua cari gitar termurah. Keluar itu awal-awal ini yang paling oke. Ternyata kelakuan lo. Karena kan Tapi sekarang sebetulnya- apa-apa cari di Google gitu kan. Betul. Tapi sebetulnya nggak bisa dikatakan, oh lo membodohi market. Enggak dong. Kan setelah diklik halamannya, Yes. kita kasih keterangan kenapa kita sebut terbaik. Oke lah, katakan misalkan asumsi harga murah itu kan setiap orang standarnya berbeda. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Dan murah itu menurut saya bukan sekedar
angka, tapi ketika value yang kita dapatkan Yes. lebih banyak daripada angka yang kita bayar. Penduduk Indonesia nggak seanalis seperti itu. Ada yang seperti tapi ini Itu masalah memang. masih tetap banyak yang ketipu gara-gara kayak cigana handphone teh ya jurigan ya gitu kan orang asa tadi karek ngomong ke dia muncul sih ya iklan ini. Nah itu tuh selalu ada persepsi di mana handphone itu bisa merekam semuanya, padahal kan ada yang namanya balik lagi search engine optimization gitu kayak begitu. gitu kan langsung muncul tuh cookie tuh apa ya iklan ya, Ya. iklan Kue. gitu Cookie. cookies fortune cookies ya. Cookie itu muncul iklan di mana yang diomongin kita misalkan lagi ngomongin apa nih tadi yang kayak kenakalan Om Roy misalnya itu tuh muncul kayak Tadi ngomongin obat kuat juga kan? nah itu jadi muncul itu tuh tempat obat kuat. Lu merusak image ya. Gua rusak image lu di sini. Emang nggak terlalu kuat? Enggak. Jangan Pernah coba diperjelas. juga nanti. Ya maksudnya hal-hal kayak gitu Ya, yang ya. sekarang orang tuh awam nih. Dengan hal itu padahal mah itu mah tipuan digital ya Iya, iya. sebetulnya. Gue suka kayak gini nih teman-teman gue ya. Gitu. Gile, gue baru nyari tanah mau nyari tanah di Cianjur. Ih Ya, banyak duit, ya. banyak Ya, duit. misalnya tiba-tiba keluar ketika ini tuh ada jual tanah Cianjur. Padahal gue nggak ini gitu ya. Betul. Cuma pernah nyari sekali Ya. kemudian keluar. Gitu. Jadi, Oh betul. gitu. Itu kerjaan kalian ya? Bukan juga. Kalau itu adalah yang punya platform Om. Yes. Jadi dia memata-matai kita sebetulnya kan. Betul. Om browsing apa, dia kan tahu aktivitas kita di Tapi handphone nggak itu mungkin mau kan ngapain. kalau kita ngobrol di capture. Kalau di capture sih enggak. Enggak. Sebetulnya Kan? itu Nggak hanya mungkin untuk kepentingan kan? advertising Hanya saja. kita nulis Ya. kalau kita Ya. mencari. Kita nulis keluar data. Nah, itu data yang dianalisis untuk membuat strategi yang tadi. Dan strategi itu munculnya adalah cookie yang tadi tiba-tiba ada yang jual tanah polybag, tanah di Parongpong iya, gitu. Ini sedikit menjelaskan gitu. Aha. Satu sisi saya disclaimer dulu, saya bukan orang platform ya. Saya hanya user gitu Iya, ya. iya. Kita semua hanya user. Jadi pada saat kita mau bikin iklan ini dari sisi advertiser, kita pengiklan. Nah, kita kan bisa masukin interest Om. Yes, betul. Misalkan saya lagi jualan mobil klasik nih, mobil tua klasik, kita cari interest itu yang berkaitan dengan itu. Iya. Karena nanti bisa muncul iklannya ke orang yang tepat, gitu kan Om. Itu bagian dari implementasi atau penerapan dari segmentasi audiens tadi. Kalau kita sudah tahu jelas siapa market kita, nanti dalam teknisnya kita juga harus line atau harus sesuai dengan itu gitu. Oke. Gue coba summary deh. Ya. Gila lu ya, gitu gue pikir gitu. Maksudnya supaya mempermudah itu Ya, semua. betul, ya. betul. Jadi sebenarnya marketing itu ada sales itu adalah bagian dari marketing gitu. Ya. Digital marketing itu adalah digital marketing itu adalah toolsnya yang saat ini yang harus Ya. dilakukan. Sebelumnya Anda harus mengenal segmen kamu yang mau dikejar kemana. Betul. Gitu ya. Baru kemudian sudah itu pakai toolsnya Ya. digital itu dan kemudian tentukan kontennya barangkali. Betul. Ya. Ya, tentukan kontennya. Ya. Seperti itu kan sampai Betul, yang betul. tadi. Ya. Oke. Gua mau nanya lagi, toolsnya selain media sosial dengan search engine itu masih ada lagi nggak? Toolsnya sebetulnya ya alat komunikasi messenger atau chat WhatsApp itu juga bagian dari tools sih sebetulnya. Hanya memang kalau WhatsApp itu biasanya orang kalau udah ngechat kita berarti dia sudah semakin dekat kan dengan kita. Jadi kalau saya membagi traffic itu menjadi yang cold, yang dingin, ya orang masih dingin, kemudian yang warm, kemudian yang hot, hot traffic. Kalau yang cold Batasannya itu apa? batasannya, kalau yang cold itu orang yang belum tahu kita, orang yang belum tertarik sama produk kita, gitu. Jadi kita akan menjangkau mereka itu jangan langsung ditawarin beli ya, bener Iya, nggak? betul. Orang dia belum tertarik, belum tentu dia orang yang tepat. Kemudian belum tentu, kalaupun dia tertarik, belum tentu dia udah percaya sama kita untuk langsung transaksi, gitu. Kalau yang udah warm, orang yang sudah aware dengan kita bisa lihatnya misalkan dia udah mulai follow Instagram nih, dia udah mulai DM tanya-tanya gitu. Ini produk buatan mana kayak gitu kan ya. Nah, berarti kan dia sudah mulai hangat tuh. Kalau yang hot
dia udah sampai ya kalau misalkan yang paling hotnya banget itu udah add to chart gitu ya. Add to chart maksudnya? Add to chart Masuk ke itu keranjang masukin gitu. ke keranjang kalau kita Udah belanja mau beli online. gitu. Nah, udah mau beli tuh. Kalau aku sih ngebaginya kayak gini ya, marketing gitu ya. Gue masih ingat bahwa keberhasilan yang hebat itu adalah seperti Aqua. Oh, Nah, kenapa? Karena zaman dulu gue tidak merasakan tanpa Aqua gue nggak Iya. tanpa Aqua gue fine aja. Iya. Iya. Tapi kemudian gue merasakan saat ini keluarga gue itu merasa tidak sehat kalau tidak beli air galon. benar ya. Ya, sehingga Meskipun isi ulang banyak ya. isi ulang banyak Lebih tapi murah. kemudian tidak sehat gitu. Iya, betul. Ya, gitu. Dia mengiklankan bahwa alam sudah mulai rusak segala Iya. macam, kemudian inilah jawabannya gitu Yes. kan. Ya. Nah itu dulu sih waktunya sangat panjang. Betul. Iya. Nah, kalau sekarang sih bisa terus ya Ya, dipengaruhi. betul, Kalau betul. dulu makan TV tergantung TV kan. Tergantung TV, tergantung betul. radio gitu. Iya. Kalau sekarang kan kita bisa manfaatin ruang-ruang publik itu kan bukan hanya di billboard, jalanan seperti ini ya, kita mau ngiklan. Tapi ruang publik itu ya di dunia maya itu udah jadi ruang publik. Dunia maya orang paling banyak berkumpul di mana sih? Di media sosial gitu kan. Betul. Ya, di situ kita bisa ngiklan sebetulnya. Gitu. Kita iklanin produk kita, maka kita tinggal tentukan nih, kita mau ngiklannya ke mana? Ke yang menarik yang cold menjadi warm, menjadi hangat, yang dingin menjadi hangat, yang hangat menjadi panas gitu kan. Itu materi iklannya harus berbeda gitu. Makanya ada istilah campaign. Kalau kita Yes. mau ngiklan Ya, ya, bikin ya. campaign, campaignnya kita ini buat kemana dan nanti kita tentuin tolak ukur keberhasilan campaign ini apa dan enggak harus langsung sell Om. Ya, Om juga kan tadi bilang sampai akhirnya mengakui sekarang saya tidak bisa hidup tanpa Aqua itu udah berapa tahun kan? Iya, Tahun, bertahun-tahun, Gitu. puluhan tahun dia. Bertahun-tahun kan dia Hidupnya ya. membrainwash seperti itu. mempengaruhi itu ya. Betul. Dan sampai saat ini akhirnya jadi top of mind tuh Aqua. Iya. Iya kan? Kalau misalkan ke air kemasan apapun pasti bilangnya beli Aqua. Iya, sama kayak Padahal gitu. di Berena Oh, naon Messi ya? Rinso keluar attack bawah. Bawah, ya kan? gitu. Le mineral bisa gitu betul, ya. betul, top of mind ya Yes, gitu ya. betul. Ya, untuk menjadi top of mind kita harus berkali-kali muncul di ruang-ruang itu dan dilihat oleh orang setelah berkali-kali kan. Nah, itu kan butuh proses, butuh biaya, butuh analisis gitu. Dan hal-hal seperti itu yang perlu kita pelajari. Ya, jadinya kesannya kayak ribet ya. Iya. Padahal untuk pemula kita jangan dulu ke sana gitu. Karena kita bisa di perjalanan kita dalam mengaktifasi digital marketing atau menjalankan digital marketing, nanti kita juga akan tahu apa yang sekarang saya butuhkan itu akan berbeda lagi. Tuh, saya beda mau kemana? lagi. Iya. Geus ieu orang kudu belajar naon deui gitu kan. Satu produk, Ya. satu barang entitas yang sama aja belum tentu treatmentnya akan sama ya. Betul. Belum tentu sama, Om. Oh. Iya, misalkan saya jualan sayur ya. Jadi ini saya cerita dikit, Om. Oh iya. Waktu awal pandemi 2019 akhir sampai 2020 ya. Wah, itu kan mencekam tuh. Orang-orang nggak ada yang berani keluar. Wah, bisnis-bisnis mati. Klien-klien saya pada, Pak, izin bayar mundur ya. Waduh, bahaya kan? Oh, yang penting dibayar, tetap dibayarin. Bayarnya mundur maksudnya. Bayar jalan. mundur gitu. Boleh Enggak ya? Tapi sambil bukan. mundur gitu. Oh, maksudnya Oke, gitu. gitu. Jadi akhirnya saya keidean, Om. Karena saya juga jadi nggak kemana-mana kan. Bikin Instagram lah, saya tukang sayur Bandung. Bikin juga websitenya. Jadi ceritanya saya adalah orang yang bisa membantu orang lain yang mau ke pasar. Karena orang-orang pada takut kan mau ke pasar. Yes. Nah, jadi kita bikin di situ Instagram. Awalnya saya juga nggak tahu di pasar tuh berapa harga cabe, Iya. berapa harga bawang putih. Akhirnya saya nyontek heula nunggus aya Nunggus hargana. aya, Saya tiru aja itu. Setelah real kan pada saat ada orderan nih. Ada orderan, kita akhirnya ke pasar kan. Oh, ternyata harga cengkeh sakit. Akhirnya harga itu menjadi real setelah kita berkali-kali belanja. Iya. Dan itu lumayan, Om, untuk menyambung hidup pada saat corona itu. Nah, Platme jadi sekarang tahu kan siapa yang menyebarkan virus? Nah, yang suka ke pasar. Ya. Anda mendekatkan diri Anda sebagai pedagang ke pasarnya. betul. Saya berharap Pembeli saya kepada- pasarnya yang mendekatkan. Nah, itu bisa Tapi juga. dari tadi kita ngomongin soal kita tuh ya identitasnya seperti apa gitu.
kira-kira audiens kita tuh mana sih dan lain sebagainya. Lebih ke memperjelas produk kita dan si brand kita kan ya. Ya. Itu penting gak sih kalau kita ngelihat atau nganalisis kompetitor dari tadi, soalnya Ya. ngomongin soal kompetitor jauh nih, Ya. nggak ada gitu sama sekali. Penting gak sih untuk mengawali sebuah bisnis? Betul. Kita lihat dulu kompetitor gitu. Ya, sebetulnya ada sebuah kompetitor itu jangan dijadikan sebuah seperti bencana bagi kita. Itu kompetitor itu anugerah, Mbak. Apalagi dia udah duluan gitu ya. Sebetulnya bisa menjadi guru kita ya, gitu. Kita bisa amati, tiru, modifikasi gitu Ya. kan. Kita gimana sesuaikan dengan modifikasinya itu dengan produk kita seperti apa. Dengan mengamati kompetitor ya, contohnya tadi sayur. Saya bisa langsung jualan tanpa tahu harga real di pasar seperti apa, karena saya berpikirnya paling tekor di 1.000 2.000 gitu kan. Gitu. Bener Tonan, kalau tonan malah lu miskin. Ya. Kalau sekilo 2 kilo lu nggak kudu jadi mikir masalah. ya. Kudu mikir kalau Kudu tonan. mikir. Namun tonan maka kamu miskin Iya, sekarang, miskin ya. saya. Untungnya ini kan saya cuma melayani rumahan kan. Nah, makanya saya bisa berani lah, paling juga nombokin gitu. Nah, itu. Jadi kompetitor itu bisa menjadi benchmark kita atau contoh lah yang bisa kita amati. Kalau misalkan dia menurut kita nih skornya 8, bisa tuh orang salapan. Jadi bisa nggak kita selangkah lebih maju dari dia? Karena kita udah tahu nih dia sudah kebukti. Ya, jualannya laku, rame wae. Komen-komennya di Instagram kita bisa analisis gitu kan. Oh, angle konten dia tuh seperti ini loh. Oh ya udahlah, saya juga akan buat angle seperti itu, tapi dengan ada modifikasi dan nilai tambah yang kita. Jadi kudu leuwih HD gitu, bukan nyontek ya. Kalau nyontek kan plek, ya nggak kreatif. Ini kita harus ada sisi kreatif. Nggak akan ada penemuan. Nyontek tuh pertanyaannya. Nggak akan ada penemuan lah kalau nggak ada kompetitor ya. Nah, betul. Lu bisa lari lebih cepat kalau di belakang lu ada yang ngejar. Ya, betul. Nah, dan lu nggak mau jalan pelan kalau lawan lu nggak kesusul. Iya, Gitu. benar. Ya Iya, udah iya, aja. Itu Ya. mah sudah hukum alamnya. Betul. Hukum alamnya. Asik lah ya. Sip. Luar biasa ya, dari tadi kita ngomong tentang digital marketing. Gua baca, tapi kalau dijelasin sama lu mah ya ternyata gua jauh lebih nyaman ya gitu. Lebih bisa luar biasa. Berarti memang dosen kan ya. Jadi Bukan, ternyata Onino ini adalah pengajar digital marketing. Jadi pantas lah dia ngajarin yang kita kayak gini ya. Iya. Karena sudah punya sertifikat BNSP ya. Oh iya. Sertifikat BNSP Yang di mana? dikeluarkan BNN maksudnya. Halo BNN. Kalau itu Cek urin. urusannya ke Bareskrim. Cek urin dulu. Bukan, beda lagi. Oke. Nah, BNN ini sama Om Roy, BNSP sama Oni, sama Pak Oni nih. Nah, itu dijelasin dulu kenapa gimana historinya bisa dapetin BNSP itu. Ya. Jadi sebetulnya ini bisa dikatakan tanpa rencana sih, Mbak ya. Basic saya memang kuliah pendidikan. Pendidikan matematika. Banyak orang bilang saya salah jurusan, salah jurusan gitu dengan profesi yang sekarang, padahal nggak ada yang salah dengan masa lalu. Kalau mau salahin ya salah profesi berarti. Justru memperkaya itu kan. Benar. Memperkaya. Gitu. Jadi memang saya sempat juga ngajar di sekolah 3 tahun, ngajar matematika dan ngajar musik. Saya ngajar musik juga selama 3 tahun itu ada kegelisahan lah dalam diri saya yang membuat saya tidak nyaman. Akhirnya saya coba mengembara, datang lagi ke Bandung dengan kita itu pada saat itu saya posisinya jadi reseller. Okay. Jadi pada saat ngajar itu saya udah bikin web Om. Saya jualan baju rajut. Kan sentra rajut itu kan di Binong Jati itu ya. Nah saya tuh dapat suppliernya dari online, saya nyari dari Google gitu kan. Oke, ada penjualan tuh sehari bisa 2, 3, lama-lama naik. Iya lumayan mau dipikir-pikir dengan honor ngajar gitu beda. Karena saya swasta ngajarnya. Emang pengajar di Indonesia honornya kecil? Enggak kan, besar kan? Aduh. Enggak mungkin gimana itu terjadi. Di kita mah kan gajinya sampai berapa digit ya? Honornya kita mah kan? Koma. Maksudnya koma. Di belakang komanya banyak. 5 koma lah. Tanggal 5 sudah koma. Akhirnya dari keterhimpitan itu udahlah mending usaha Ya gitu ya. Nah
si supplier nih slow respon Kita kan sebagai reseller ya, ketika ada customer nanya ada nggak yang ini ukuran ini, saya nanya lagi dong gitu kan. Ada nggak, lama jauhnya, akhirnya bikin saya jadi lama gitu kan. Saya kesel, udahlah. Saya langsung aja sekarang gitu. Saya cari sumbernya di mana, ketemulah di situ. Saya mulai dari situ jualan produk baju rajut. Awalnya market saya memang pasti cewek kalau baju rajut, karena pada saat itu baru in kokoreaan teh gitu kan. Dari situ saya jualan baju rajut dan bertahan hidup, mulai ngekos dulu di sini gitu kan. Dan benar-benar hanya ngandalin itu reseller. Nah, lama-kelamaan saya menemukan kelemahan juga nih. Kalau market cewek itu sensitif. Cewek itu memang sensitif ya. Iya. Beda 1.000-2.000 bisa pindah gitu kan. Dan kemudian balik lagi. Dan kemudian balik lagi mereka. Nawar teh geningan. Ya, makhluk yang bernama itu. Ya. Ini ada perempuan di Makhluk sini. yang bernama itu. Oh, kamu perempuan. Oh, baru tahu ya. Kira ini adalah kamu hanya memakai wig saja. Saya cewek Kak. Ya, Anda cewek Kak juga kan? Woka. Ya Oke, itu oke, gitu. oke. Kalau perempuan itu adalah yang manusia yang logisnya sangat luar biasa. Jadi mereka itu membandingkan semua Iya. harga. Betul. Dan laki-laki. Oh, enggak, tapi balik lagi. Jadi berarti sense of analisisnya itu sebenarnya udah ada sejak Ya. memulai untuk jualan aja gitu. Jadi udah analisisnya tuh udah ada ya sebenarnya ya. Ya, saya memang pada saat itu juga udah mulai menekuni SEO karena awalnya saya jualan juga SEO tadi kan Search Engine Optimization. Search Engine Optimization. Betul. Jadi saya tuh suka nulis-nulis di artikel. Awalnya kan pakai blogspot itu zaman kuliah ya. Gratis Saya ya. tuh seneng ketika ada orang yang baca pemikiran saya. Saya tulis tentang, pada saat itu saya kan di mahasiswa, bisa dikatakan aktivis lah ya. Biasa coretan-coretan mahasiswa kan, kritis Oh, yang nukar suka itu. dapat nasi box nih kalau misalkan demo. Ya, Ini sama juga nih. gitu. Nah dari situ Mbak. ngomong ya udah. Cuma kan Pas ditanya dipikir-pikir, demonya tentang apa nggak tahu. cuma Iya ya. cuma itu doang kok gue cuma dapat traffic doang, nggak monetize gitu ya. Yes. Dapat duitnya gimana gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gimana caranya saya naikin kata kunci yang isinya bisa kita jualan nanti endingnya gitu. Oke, akhirnya mulailah nyari produk. Saya naikin pakai metode yang sama. Bagaimana cara saya menaikkan artikel saya biar dibaca oleh waktu itu sampai 10.000 pembaca artikel. Tapi kan gue cuma dapat statistik doang, impactnya naon buat Iya, saya betul, gitu kan. betul. Akhirnya saya angkat kata kunci yang bisa sales, bisa ada penjualan, yaitu Oh, ini Berawal SEO dari situ. belajar Oh, dari gitu. situ. Kalau gitu gue ngerti. Kalau gue jualan gurilem nanti. Gorilla. Jokowi asalak gurilem. Ketika Semoga bukan jadi doa ya ini. Jangan Jokowi juga. Ini Tolong mohon maaf, disensor, tolong pengen disensor. panjang nggak YouTube-nya? Ini jadi pertanyaan nih. Ya, gua Saya ngomong. baru pertama kali jadi hostnya. Langsung dicekal saya ini. saya baru Nggak terutama bisa juga nih. loh Iya. diundang di podcast Ini kayak gini. jangan kayak gitu. tenang, ada Ari si Raja Edit. Terus Jokowi kalau keluar gurilem gua. Iya, Gitu. betul. Gitu kan? Ya, Ah, betul. Ternyata ada bacaan Itu kata Jokowi kunci. alhamdulillah tidak terselak Ah, gitu. Gitu. Ari kalau begitu mah dongeng alumni make hashtag Soviet, Rusia dan Ukraina. Begitu nyambung dongeng alumni. Perlu Mbak pasti lu ngomong. Karena gitu. itu SEO lagi jatuhnya. Ya, SEO. SEO lagi. Jadi Cuma pada yang akhirnya- nontonnya, mana tentang Uni Soviet? Boleh nggak sih? Nggak ada norma kan itu. Sebenarnya Boleh. dulu tuh Fine-fine aja. emang seperti itu Om. Dulu SEO itu berantakan banget, dalam arti banyak spamming ya. Orang mengulang kata kunci, misalkan kayak contoh tadi ya, jual gitar murah di Bandung gitu. Isi artikelnya tuh jual gitar murah di Bandung, jual gitar Yamaha di Bandung, jual gitar apalah semua. Jadi itu bukan sesuatu yang enak dibaca, dan itu masih tetap bisa ranking 1 di Google. Kalau sekarang ya gimana? Google juga udah cerdas dong. Itu Google juga sudah memperbaiki, dan hal-hal kayak gitu nggak bisa Nggak bisa muncul. lagi sekarang. Iya, nggak Oke. bisa. Jadi kayak tadi gue bilang, Bapak Jadi- Jokowi makan gurilem, kemudian Jokowi keluar, ini gue udah nggak bisa ya. Nggak bisa itu Udah sekarang. nggak bisa. Ya. Jadi ya udah gagal kita. Ya, Gue kan baru analisis awal. Sebenarnya harus kayak gimana itu kalau bikin itu tuh supaya SEO. Ya.
Jadi SEO itu sebetulnya kan tujuannya adalah traffic, kembali lagi tentang traffic. SEO itu salah satu metode biar kita punya banyak traffic. Traffic itu orang yang datang ke kita, ke website kita, ke sosial media kita gitu ya. Nah, SEO itu kita manfaatin kebutuhan informasi orang tentang apa gitu. Gimana caranya nih? Saya punya gitar, saya mau jualan gitar. Kembali lagi ke gitar tadi, kira-kira orang kalau nyari gitar di Google, apa sih kata kunci yang diketikinnya? Oh, jadi kita harus memposisikan diri kita tuh sebagai pencari gitu. Sebagai pencari. Riset kata kunci namanya. Keyword research itu biasanya. Kita lakukan itu dan kita lihat dulu siapa yang udah di atas. Siapa yang udah di atas. Kemudian kita tes kekuatan kalau kita mau duel gitu ya. Kita tes dulu nih. Orang kira-kira menang tuh lawan Om Roy gitu kan. Saya Moal juga namanya. Saya cek dulu aduh. Si pede. Ototnya tuh tinggal dut kekedutan gitu. Itu gaji. Pulang berantem. Jadi biar kita juga bisa strategi apa nih. Kalau misalkan pakai otot saya nggak kuat, jangan saya orang telepon tukang pukul, nu lebih gede tuh Om Roy, kan bisa seperti itu. Tukang pukul itu bisa diibaratkan adalah website backup kita. Jadi SEO itu sebetulnya websitenya akan lebih baik ketika kita websitenya nggak satu Om. Jadi kita keroyok, mainnya keroyokan. Ini daging loh. Orang tuh jarang tahu. Taunya tuh kayak nganalisis sendiri. Nunjuk dagingnya ke Om Roy. Ini tuh daging loh. Saya tulang, Pak. Udah lu otot lah. Lu otot. Kagak. Kata lu ini daging loh. Iya buat lu. Tapi bener. Buat gua itu udah anjing lu kebanyakan ngasih gua daging hari ini. Ada sedikit berbusa aja. Asam urat naik ya. Jul SKS. Enggak masalahnya gini plat B. Dari tadi kan saya sebelahan. Narik napasnya dalam banget gini. Gak ngerti kali ya. Enggak. Tapi bener yang tadi itu tuh jarang orang yang tahu karena banyak banget orang yang fokus SEO tahu cara bikinnya bahkan di Google kalau misalkan mau cara bikin SEO di YouTube tuh sekarang banyak banget gitu. Betul. SEO tuh gimana itu tuh mereka cuman ngasih tahu step by step ngisi sesuatu yang sudah disediakan gitu kan. Tapi kalau yang cara yang tadi kita harus pakai website keroyokan itu tuh daging. Jarang ada yang memikirkan hal itu gitu. Ya siap-siap aja. Si Klima ngomong step by step, nah di otak orang New Kids on the Block ya. Saya ngomong step by step, banyak ngomong dia orang kayak step by step. Lagu bener. Semuanya kacau ya. Muda bisa. Jadi New Kid on the Block tuh anak baru di gang. Aduh. Ya itu gue mau kayak gitu ya. Itu udah mulai teknis banget gitu. Betul, teknis banget. Ketika mencari kemudian kita lihat ini kemudian kita keroyok secara web gitu. Dan kemudian si orang itu juga seperti orang kayak lu juga. Ya anjing gue bikin juga. Gue bikin juga banyak keroyokan akhirnya makan gitu. Dan sekarang memang pertarungannya jadi lebih ketat lagi ketika Google selalu mengupdate algoritmanya. Jadi dia mengurutkan hasil pencarian itu sekarang ada kualitas yang dipertimbangkan. Apa tuh? Kalau kita sebatas web gue lebih banyak dari dia, belum tentu menang juga. Kualitas informasi yang kita sediakan. Karena sebetulnya kenapa sih Google selalu memperbaharui algoritmanya? Dia ingin menjaga kenyamanan pengguna. Mungkin tahun 2005-2007 Om kalau searching di Google, searching tuh lo baru ngaco terus muter-muter ya. Pernah nggak Om? Pernah. Waktu itu usia berapa tahun? Bawa usia. Saya itu sedang SD 2005. kelas 3. Gue mau macam-macam. Om Roy itu udah. Kalian tidak pernah tahu Friendster? Saya tahu Friendster. Saya mengikuti Friendster juga. Oke, masih ada. Atari dan Nintendo pasti kamu nggak punya. Atari sebelah DU05 tuh. Itu Matahari. Bagaimanapun pengalaman saya lebih banyak dari kalian. Gitu, Tapi anak muda zaman sekarang lebih pintar.
pada zamannya. Ada zaman. Iya. Ya, paham. Algoritma. Nih Ya. kalau yang awam tuh pasti mikir juga algoritma tuh apa gitu. Ini gue pikir konten ini lu mending udah tadi Iya. menjelaskan banyak ya soal mengerti atau tidak gue masa bodoh aja terserah kalian jangan aja gitu gitu dong. ya. Tapi maksudnya gini, yang mau tahu kan sudah pasti. Yes, betul. Tapi Ya, ya. kemudian algoritma apa? Googling aja masa bodoh Iya, aja iya. gue ya. Gue harus menjelaskan ke seluruh penduduk Indonesia harus mengerti semua kan nggak mungkin. Iya juga sih. Ya baca aja yang Ya. cara jadi SI. Oke. Nih kalau misalkan kita nih kan hal yang tadi analisis dan lain Ya. sebagainya, kita harus sama orang yang ahli ya. Sedangkan misalnya plat B ada yang mau gue usaha sendiri aja gitu. Gue mau usaha sendiri aja tuh bisa apa enggak tuh? Bisa. Sekarang kan gini, ahli itu kan setelah dia dapat dikatakan ahli ketika dia bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Saya bisa menyelesaikan masalah di bisnis saya. Belum tentu nanti di bisnis Mbak Iklima misalkan saya bisa juga. Seperti yang tadi Om Roy katakan bahwa sebetulnya nggak bisa sebuah formula itu langsung dicaplok plek begitu kemudian cocok, belum tentu juga gitu ya. Jadi untuk gimana nih, saya bukan orang yang tipe analisis. Lakukan dulu karena seiring berjalannya waktu kita juga bisa belajar dari Prinsipnya mah kan dari pelajaran Prinsipnya apa yang sudah kita gimana lewatin. kamu mau menganalisa Ya. kalau kamu nggak ada data ya. Betul, Yes, itu betul. kan Nggak ada masalahnya kan ngomong itu. Cara baca datanya berarti harus belajar Iya. juga. Seperti Mbak Iklima tadi katakan, di YouTube juga udah banyak kok tutorial yang teknis Om. Bahkan teknis bikin website ada kok di YouTube. Udah ada di YouTube. Ada Om. Tinggal Nggak cara pernah membuat nggak website. pernah nyamperin sama gua ya. Gua mah hanya Cara mencari perempuan lewat Tinder Nah, gitu. karena Om Roy mungkin kata kuncinya beda. Mungkin. Bahas-bahas tentang lu apa Tinder. yang diomongin gua di luar ya. Lu brengsek lu buka-buka di sini. Bagi gua sih fine-fine aja. Bagi anak gue yang denger si bapak masih ada ini aplikasinya, tapi di hide katanya. Enggak kok, dihilangin cuman beli HP 2. Jadi beli HP 2. Kamu nggak tahu kan Nokia pisang yang ada di sini? Ya Nokia pisang. Ih mudah banget kan bahasannya. Tapi ngomong-ngomong soal Tinder, ya kan Ya. Tinder juga kan salah satu digital. Ya. Memarketkan sesuatu yaitu diri sendiri. Oke. Iya enggak? Itu jual diri loh itu. Gue jual diri Tinder. Iya. Iya kan. Ya Tinder juga bisa dibilang digital marketing Gue nggak sih sebenarnya? PSK kemarin ya. Enggak apa-apa tentang PSK-nya laku enggak? Ada yang match bro. Tapi sedikit. Bayanglah. Itu Hanya tentang kepada wanita-wanita yang sudah khawatir masa depannya yang mau. itu aku yang jadi pertanyaan Ya. siapa yang match-nya ya? Baik Ya. ya. Lanjut aja langsung kita ngomongin soal Tinder. Ya. Tinder tuh bukannya termasuk digital marketing juga tuh? Sebetulnya tergantung dari tujuan gitu. Ya kalau tadi sudut pandang berpikirnya kata Mbak Iklima seperti itu digital marketing kan, memasarkan Jual diri, betul. diri kita sendiri. Tinder itu sebagai sumber traffic akhirnya. Bagaimana cara kita melakukan pendekatan itu kan tetap kembali lagi kepada kita. Ya, Kembali Tinder itu begitu kan. Saya Yes. pura-puranya belum pernah Betul. install gitu kan. Ya, Kalau micet tahu nggak micet? Tahu nggak micet? yang sekitar sini. Yang sekitar sini. Cuma sayangnya harusnya di micet tuh bukan cuma nearby ya, tapi harusnya bisa filter by harga juga. Nggak tahu tuh saya. Please, Nggak tahu. please kirim dengan QR code-nya jadi kamu tahu tarif. Aduh, ini obrolan bapak-bapak yang sebenarnya gue harus tahu. Tapi bener nih, terlepas bukan Ya, micetnya atau Ya. tentang apa Tindernya tadi, tapi bener nggak itu adalah suatu usaha untuk menjual diri lah dalam Ya, tanda betul. kutip ya, gitu. Ya sebetulnya kalau kita bawa kepada sesuatu yang positif dan segala sesuatu juga sebetulnya positif ya Om. Segala sesuatu itu positif. Negatif mulu. Lu aja yang positif mah enggak apa-apa. Itu dia. Gua jam berapa sekarang? Udah waktunya pikir negatif gua.
Masih siang, ngapain? Emang negatif mulu ya? Negatif dulu, gue sih nggak pernah ada. Jadi gitu. Jadi sebetulnya kan kita bisa untuk menambah relasi. Betul, Nah dari betul. relasi itu nanti ada kebaikan-kebaikan lain. Ngapa ketawanya gitu sih? Kagak, tai banget ini. Gua menambah relasi. Nyebelin dia. Micet menambah relasi. Ya ngomong cowok. Relasi. Tai. Perempuan juga Belum menambah. apa-apa juga gua kan udah milih mau lihat laki-laki mau lihat perempuan. Udah gua hilangin laki-lakinya. Tergantung aktivitasnya kan bisa aja Iya, kan. betul. Sebelum itu tuh kan pas ketemu ngobrol dulu kan. Kamu kerja di mana? Nanti kita bisa kolaborasi. Itu relasi. Sama ya bahasanya. Nggak pernah bisa nanya. Nggak pernah bisa. Ayo. Enggak ya? Enggak tahu ya saya. Enggak tahu sampai situ. Nggak tahu. Ayo. Oh ya, ini kejauhan ya? Berapa Pak? Sisanya hiburan saja kalau kayak gitu ya. Tapi saya punya cerita Tentang WeChat itu. Bukan, bukan. Tapi memanfaatkan digital marketing untuk mencari jodoh. Dan itu sudah saya praktekin ya. Sampai bisa menikah dengan itu saya kan sudah berkecimpung di bidang digital marketing. Terus saya mulai saya kapan ya nikah ya? Saya manfaatin aja nih media sosial seperti itu. Hanya yang berbeda itu yang membedakan adalah funnelingnya Mbak gitu kan. Funnel. Endingnya Yes. apa? Kalau misalkan kita jualan, endingnya adalah transaksi. Iya. Oh ini nggak pakai transaksi nih yang ini. Harus online. Bahasa tarif online. Bahasanya taaruf online. Keagamaan yang didigitalisasikan. Tarif online. Oh iya bener ya. Ada kayak gitu. Caranya gimana Be caranya? online oke kudu aya. Itu caranya gimana tuh? Bisa jual buku nikah. Wah itu udah kejauhan. Bahaya, Gua bahaya. sengaja ternyata brengsek. Mancingnya cukup lumayan lama tapi ya. Tapi gimana caranya gimana? Tapi kan caranya? itu kembali lagi kepada tujuan kita segala sesuatu kan. Nah gimana nih? Kita pengen praktek nih. Gimana nih? Gue pengen cari jodoh nih lewat digital marketing misalnya kayak gitu. Catat yang lagi cari jodoh nih. Lu mau cari jodoh? Gua bawa aja, gua bawa sel jodoh di sana, mau gak? Ada yang pakai jaket oren. Shopee Good. Bikin Ada pakai flyer e-flyer. digitalnya lah, gua sebarin di media Susah sosial. ngobrol sama bapak-bapak e-flyer. Kesana lagi ya. Kesana lagi ya. Gue udah mencoba memudahkan ini. Yang ngegeser itu ya kan dari tadi pembicaraan lu. Oh, Kita iya. nggak ngomong, gua lupa dengan bahasa Tinder, kemudian lu omongin di sini. Iya, bener. Tapi ini penting loh. Mungkin pelatih Ya, sekarang ya, juga ya. ada yang lagi cari buat anaknya gitu kan. Iya kan? Bisa kan? Gimana tadi caranya gimana Ya. tentang digitalnya? Jadi sebetulnya kan proses kita harus bisa tahu dulu nih. Seseorang itu memutuskan menikah atau memutuskan oke jika iya cocok. Itu kan bukan di media sosial kan? Bukan kan? Maka Di harta kayaknya. Enaknya sertifikat anjir. sertifikat peduli lindungi. Gua enggak soalnya gua serius lu ngomong gua balik sana. Iya cuman punya 2 ya bener sertifikat. Ya jadi pada akhirnya kan media sosial itu sumber traffic. Yes. Jadi polanya kok sama gitu ya. Hanya saja proses kita pengelolaan funneling dan customer journey-nya itu. Customer journey itu apa ya? Pergeseran persepsi calon pelanggan. Seperti tadi, iya naonnya mungkin kita pernah lihat iklan yang kita nggak tahu itu brand apa. Iya. Akhirnya kita lihat, ya kan? Awalnya kita belum tahu, sekarang kita bisa tahu. Oh, si eta teh jualan susu misalkan ya. Anjing. Susu Om. Iya Nah, Iya. sekian banyak produk kudu susu. Iya. sih lu ngeras nang si orang kan anjing. Kalau saya tuh Enggak, masalahnya anjingnya juga apa? Anjing. Aku juga kayak iya. Jualan sepatu lah, sepatu lah. Ya. Oh, kita tahu. Oh, ini jualan sepatu. Akhirnya ada ya. Terus kemudian modelnya halus ya. Cik tingali hargana. Itu kan udah mulai bergeser tuh journey-nya. Journey-nya, betul. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Ini kembali ke agak serius lagi. Pada saat kita mulai mengaktifasi digital marketing, kita harus pantau nih journey customer. No, Ya. Jangan pergeseran. Dia bergeser nggak nih? Yang udah tahu dia jadi bergeser nggak ke tertarik. Setelah tertarik dia jadi berhasrat untuk membeli Om. Ya. Nasi ya seri 2an bapak-bapak ini mah. Seri we. jutaan katanya dia memilih kata susu dan berhasrat.
Lu bayangin ya di otak dia apa gitu. Jutaan kata teh. Ya. Kemudian susu dan hasrat gitu. Emang vocabnya cuma 2 itu. Nggak ada lagi. Emang nggak ada lagi. Oke. Ya, jadi terinspirasi untuk Ya, ingin gitu akhirnya- mengetahui lebih berarti ya. Betul. Jadi journey itu harus kita perhatikan. Begitupun ketika kita memanfaatkan media sosial untuk cari jodoh, bukan nyari banyak following. Kita nge-follow cewek-cewek, misalkan kita cowok nih, follow cewek dengerin. aja. Jangan banyak follow cewek. Nanti Terus- nanti banyak yang nanya, itu follow Instagram atau Asrama Putri gitu. Ah, Fitnah awewe hungkul. Ya, anjing aing. udah nggak bisa ngomong. Nah, Anjing aing. Bapak kepala kenapa asrama. buka aib sendiri? Anjing aing. Gue suka ketipu kalau di Instagram. Ada yang gue kan di private. Tiba-tiba gua Ada apa sih emang di private? Bukan. Tiba-tiba ada yang mau follow gitu. Gue lihat anjing ceweknya cantik. Oke lah, cantik. Oke. Besoknya ada iklan obat kuat sama gua. anjing. Kan? Akhirnya. Ternyata itu akun jualan Akun obat. jualan. Ya, kayak gitu ya? Iya. Kalau dia kan memanfaatin ya itulah Ketertarikan laki-laki. ke istilahnya wrong traffic ya dari orang traffic yang salah gitu. Tapi dikonversi gimana caranya dia jadi tertarik, siapa tahu benar-benar Om Roy itu lagi butuh obat kuat gitu kan. Gue Mungkin cuma seperti itu kan. berpikirnya kayak gitu. Iya. Lu perempuan cantik, kalau gue approve itu bukan berarti gue lemah anjir gitu kan. Menyebalkan gitu anjing Boleh kita bahasanya. ganti segmen saja? Dokter Boyke-nya panggilin. Ini Dokter Boyke. Tapi iya bener ya, Ya, kayak ya, gitu ya. Oke, Betul. digital. Ada sih itu kan. Jadi kalau ngomongin traffic itu kan ada 2 secara garis besar Om. Yang organik sama yang berbayar. Kalau organik itu ya mungkin salah satunya dia yang bikin akun pura-pura jadi cewek biar banyak cowok-cowok yang follow kan. Oke. Ya sebetulnya cerdas juga sih, Betul, bener betul. nggak? Tidak disalahkan gitu ya. Iya, jadi dia tuh sebetulnya kreatif juga. Hanya saja ketika orang tahu journey apa yang timbul akhirnya, anjir gitu kan. Ya, gitu. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu secara activity sih ya silahkan aja. Tapi bagaimana impactnya nanti ke brand kita. Betul, gitu. betul, Jadi itu yang harus kita pada akhirnya harus jadi bijak di media sosial. Jangan menghalalkan segala cara. Ingat, segala sesuatu aktivitas kita bebas melakukan, tapi kita tidak pernah bebas dari segala konsekuensinya. Waspadalah. Allahumma ya Allah, amin, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian dia berubah menjadi ustadz gitu. Sebentar, ini emang keagamaannya fluktuatif gitu. Ya sama biasa. Rada dadas tah. Langsung Islamiyah banget. Tidak mulai akademisnya, orang ngobrol tidak akademis sampai kita ke suatu hal-hal yang nggak berguna untuk kita bahas. Tapi nggak apa-apa, menyenangkan ya. Nuhun pisan ya, gitu. Semoga daging semua lah gitu. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Yes. Ya. Ya, oke. Ayo alumni Plat D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.